Oke, 1, 2, 3. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami kelompok 4 dari kelas pendidikan matematika E 2019 akan mendiskusikan yaitu mengenai cara penyusunan tes pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Akma Wijaya Raja Gugut, dan teman saya Mariana Deswari, Miranda Agnesana Gaul, Yunita Maranatha Tindaun, dan Tarisha Anida Radani. Pada diskusi kali ini, kami menggunakan PowerPoint yang diambil dari internet. Baiklah, kami akan memulai diskusi kami. Yang pertama akan saya mulai dengan pengertian tes. Tes merupakan suatu bentuk alat evaluasi untuk mengukur seberapa jauh tujuan pelajaran telah tercapai. Tes yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu harus efisien, harus baku, mempunyai norma, objektif, dan reliable. Untuk memperoleh tes yang memenuhi persyaratan tersebut, maka tes yang telah dibuat perlu dianalisis. Analisis tes dimulai dari saat menyusun tes, di mana tes yang disusun harus berdasarkan silabus. Baiklah, pada PowerPoint kali ini, kami sudah menampilkan yaitu langkah-langkah penyusunan tes. Untuk dapat memperoleh alat penilaian atau tes yang memenuhi persyaratan, setiap penyusun tes hendaknya dapat mengikuti langkah-langkah penyusunan tes. SARS pada tahun 1980 mengidentifikasi langkah-langkah pengembangan tes ke dalam 9 langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu menyusun kisi-kisi aplikasi tes yang memuat materi pokok yang akan diteskan, aspek perilaku atau tingkatan kognitif yang akan diukur, dan penentuan jumlah butir tes di setiap aspek. Yang kedua yaitu menulis butir-butir soal dengan mendasarkan pada aspek-aspek yang telah tercantum pada tabel spesifikasi. Yang ketiga, melakukan telaah soal tes atau analisis tes secara logis. Yang keempat, yaitu melakukan uji coba soal. Yang kelima, ada soal secara yang keenam, kompetensi tes. Yang ketujuh, merakit tes dan menyiapkan komponen pendukung untuk penyelenggaraan buku tes, jawaban tes, dan pedoman penilaian atau pedoman pemberian skor. Yang kedelapan, melaksanakan tes. Selama ini ada lambungnya salah. Hanya kan karena saat beberapa hari ini baik, dia langsung nembak. Tapi kita adanya apanya? Dokternya. Air. Soal nilai dulu. Masuk anak, udah makan nasi deh. Tadi hari kakak masuk anak. Makan nasi. Pikir nak makan nasi. Apa yang beliau yang bulu itu masuk asal rasa? Namanya dia. Kadang-kadang itu saja jadi sangat orang Lambung itu kan karena kita makan nggak teratur. Ya, ini pikiran. Kasih kami nih. Iya, yang biru. Masuk sudah dia itu? Ini deh, semua orang ini deh. Masuk sudah deh. Berarti tadi pertama. Ada guru deh. Tidak gugur tua.
Maka semua orang mengalami semua. Ini kan Itu Rizal. Oh, tapi dapat nih kok tenang kok. Yang galak ini udah mana? Bang di bawah udah. Kak kedengaran kamu. Baiklah, seperti yang sudah ditampilkan yaitu tabel spesifikasi atau kisi-kisi. Materi pokok yang akan diukur yaitu pengertian busana, fungsi busana, macam-macam busana, persyaratan busana, di mana pada aspek yang akan diukur yaitu ingatannya 30%, pahaman, tes, dan evaluasi. Next. Nah, kami pernah tanggal 24. Penilaian kognitif. Yang pertama yaitu pengetahuan, hafalan, ingatan, atau knowledge. Pengetahuan atau knowledge adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali atau recall, atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, rumus-rumus, dan sebagainya, tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Pengetahuan atau ingatan adalah merupakan proses berpikir yang paling rendah. Next. Demikianlah penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Maria Nadia Sirait. Terima kasih kepada Saudari Atma Wijaya Raja Bubuk. Di sini saya akan melanjutkan presentase mengenai penilaian kognitif yang kedua, yaitu pemahaman atau comprehension. Pemahaman atau comprehension adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Atau dengan kata lain, memahami ia dapat memberikan Yang selanjutnya yaitu analisis. Analisis adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih rinci dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor lainnya. Jenjang analisis adalah setingkat lebih tinggi ketimbang jenjang aplikasi. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sintesis. Sintesis yang terstruktur dan berbentuk pola. Yang kelima yaitu sintesis atau sintesis. Analisis proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur secara sistem dan baru. Terakhir itu penilaian, penghargaan, dan evaluasi adalah dan berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif
Penilaian atau evaluasi di sini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai atau ide. Misalkan pilihan baik sesuai dengan kata kriteria yang Selanjutnya kita membahas mengenai tes bentuk pilihan ganda. Nah, tes bentuk pilihan pada tingkat sekolah, sekolah dasar sampai pada tes bentuk ganda ini ini terhadap beberapa yang kita satu dan mengukur berbagai tataran pengetahuan yang sederhana ada terdiri atas bagian pokok soal atau pertanyaan yang disebut STM dan bagian alternatif jawaban disebut option. Opsi jawaban terdiri atas satu jawaban tadi. Dilanjutkan. Terima kasih. Lanjut. Aida. Yang kedua, cara jelas gas soal dan saja. Mana dia, weh? Tolong dulu. Kayak hari ini udah dikumpul. Kenapa dari kemarin gak kalian kerja kan? Udah aku ceritain kayak sama mulu. Kamu kurang ajar. Ibu orang dari kampung ini dari kampung garisnya. Kalau tahu tuh kan semuanya. Udah diam dulu. Apa tadi? Yang kelima, gunakan pernyataan yang bersifat negatif ganda. Atau ya, jauh dari segi materi. Bisa kau tutupkan pintu itu, Kak Ran? Pintu belakang itu, Kak Ran. Tutupkan dulu pintu belakang itu. Biar nggak kedengaran suaranya. Alternatif jawaban benar atau kunci jawaban dengan pengecohnya, khususnya bagi mereka yang belum mencapai tujuan belajarnya. Kemudian yang kedua, panjang rumusan pilih jawaban tahu alternatif jawaban hendaknya tidak memberikan isyarat. Kemudian yang kesembilan, pilihan jawaban hendaknya jangan ternyata ini jawaban di atas salah atau semua jawaban di atas. Kemudian pilihan berbentuk pengurutan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan peserta tes melihat pilihan jawabannya. Kemudian yang ke-11,
gambar atau grafik atau tabel ataupun diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus berfungsi. Yang ke-12, setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang paling benar atau yang benar. Kemudian yang ke-13, butir soal hendaknya jangan pada jawaban soal sebelumnya. Dan poin ke-14, penempatan alternatif jawaban benar kunci jawaban hendaknya tidak mengikuti pola sistematis sehingga tidak memberikan isyarat secara jelas kepada peserta tes tentang jawaban yang benar. Domain afektif dipergunakan kategori afektif yaitu siswa untuk menerima suatu khusus TU-nya mendengarkan dengan tekun menunjukkan kesadaran penyebab kemudian Jaringan kita atau jaringan ketiga merespon atau responding menunjuk Jangan soalnya pipik-pipik kan. yang cukup telah kita partis aktif diskusi baik. Agak yamang. Tahe. Iya. Emosi kali aku sumpah. Yamang. Tahu lagi aku mau marah sama siapa. Ini kan? Ya. Pengertian menunjuknya agak babi kimakmu. Ih. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tatisha Anidara. Baiklah, terima kasih pendengarkan saya Yunita. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu ketiga penghargaan atau following. Kepada penghargaan atau penilaian oleh siswa terhadap objek khusus, fenomena atau perilaku. TU-nya menghargai karya yang baik, yaitu seni musik, memiliki suka memecahkan masalah. TK-nya lengkapi, ikuti dan buat keputusan.
Itu menunjukkan kepada organisasi sendiri mengerti dan menerima kelebihan dan batas itu kan kasih ikan dan bukan yang memberi atau Agak ya mak. Mana punanya? Kerjaan. Gak bisa loh, lagi memori. Individu. Yang kelima, pribadi atau watak, itu individu yang telah memiliki suatu yang mantap yang dapat mengontrol perilaku TU-nya dapat melaksanakan kerja kelompok dengan baik. TK-nya praktekkan, paparkan, dan pecahkan. 9. Domain psikomotor. Domain yang otak atau fisik dapat dibagi atas 7 kategori, yaitu pertama, menirukan atau perception, berkenaan dengan untuk menirukan gerakan yang ditujukan, menirukan pertama itu kesadaran atau adanya rangsangan, yang kedua itu seksi terhadap gerakan-gerakan yang relevan, dan yang terakhir adalah melaksanakan dalam bentuk penampilan. TU-nya dapat membedakan rasa macam-macam makanan. Yang kedua setting atau set, yaitu memanipulasikan, yang mana artinya kesiapan untuk melaksanakan suatu tindakan dapat action. Yang ketiga, imitasi berkaitan mana ajar telah menjadi satu kebiasaan ditampilkan menjadi lebih meyakinkan dan lebih ahli. Next. Yang kelima, responsi yang bebas dan kompleks over response, yaitu menunjukkan pada penampilan kecakapan gerakan pada pola-pola gerak yang kompleks. Yang keenam, adaptasi atau adaptation, artinya berkaitan dengan keterampilan yang sudah dikembangkan begitu baiknya sehingga individu sudah dapat memodifikasi pola-pola gerakan yang ada untuk keperluan-keperluan khusus guna menghadapi kesulitan-kesulitan yang timbul. Yang terakhir adalah mengorganisasi atau organizer, yang itu menunjukkan kepada penciptaan pola-pola gerakan baru pada situasi yang khusus atau problem yang khusus. Penekanannya kepada kreativitas yang didasarkan atas keterampilan yang tinggi perkembangannya. Next, Miranda. Sistem penilaian hasil belajar. Pada dasarnya, sistem evaluasi dapat dibagi dua, yaitu pertama, evaluasi acuan kriteria atau criterion referensi evaluation. Yang kedua, evaluasi acuan normal atau norm reference evaluation. Pada evaluasi acuan normal menempatkan kedudukan kemampuan siswa dibandingkan dengan kelompoknya yang saat yang sama. Kriteria interpretasi skor didasarkan atas beberapa
atas seberapa jauh kemampuan yang dicapai siswa dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Miranda. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Tarisya. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya. Terdapat dua acuan penilaian, yaitu penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Tujuan penilaian acuan norma adalah untuk mengetahui kedudukan peserta didik dalam kelompoknya atau dalam kelas. Oleh karena itu, butir-butir soal yang dipakai dalam ujian tidak boleh terlalu sukar dan atau terlalu mudah, sehingga kisaran indeks kesukarannya 0,3 sampai 0,7. Di samping itu harus dapat membedakan mana peserta didik yang pandai dan yang tidak pandai. Karakteristik penilaian acuan norma yaitu ada 5. Yang pertama, terdapat unsur kompetitif. Yang kedua, sangat baik untuk penilaian afektif dan kognitif. Yang ketiga, tidak dapat untuk membedakan kemampuan skill atau materi tertentu. Yang keempat, tidak dapat memberi interpretasi secara langsung pada suatu skala. Yang kelima, nilai tidak mencerminkan kemampuan yang rinci. Acuan kriteria berasumsi bahwa hampir semua orang bisa belajar apa saja, namun waktunya yang berbeda. Konsekuensi dari acuan kriteria adalah adanya program remedi, program pengayaan, dan program percepatan. Penafsiran hasil tes selalu dibandingkan dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan dulu. Karakteristik penilaian acuan kriteria ada 6, yaitu yang pertama, terdapat kemampuan kognitif minimal yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, adanya kemampuan psikomotorik dan sikap mental minimal sebagai prasyarat. Yang ketiga, meletakkan perbedaan latar belakang peserta didik sebagai unsur individual. Yang keempat, sebagai alat diagnosis kesulitan siswa. Yang kelima, dapat difungsikan sebagai embrio tes baku. Yang keenam, tidak komparatif terhadap kelompok sehingga dapat melemahkan semangat kompetisi. Di sini juga terdapat 4 jenis penilaian acuan kriteria. Yang pertama, entry behavior test, yaitu suatu tes yang diadakan sebelum suatu program pengajaran dilaksanakan dan bertujuan untuk mengetahui sampai batas mana penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didik yang dapat dijadikan dasar untuk menerima program pengajaran yang diberikan. Yang kedua ada pretest, yaitu tes yang diberikan sebelum pengajaran dimulai dengan bertujuan untuk mengetahui sampai mana penguasaan peserta didik terhadap bahan pengajaran yang akan diajarkan. Yang ketiga ada post-test, yaitu tes yang diberikan pada setiap akhir program satuan pengajaran dan bertujuan untuk mengetahui sampai mana pencapaian siswa terhadap bahan pengajaran setelah mengalami suatu kegiatan belajar. Yang keempat ada embedded test, yaitu tes yang dilaksanakan di sela-sela atau pada waktu tertentu selama proses pengajaran yang berlangsung dan bertujuan untuk mengetes peserta didik secara langsung sesudah satu unit pengajaran sebelum post-test dan untuk mengecek kemajuan siswa untuk remedial sebelum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyusunan tes. Untuk dapat memperoleh alat penilaian tes yang memenuhi persyaratan, setiap penyusun tes hendaknya dapat mengikuti langkah-langkah penyusunan tes. Langkah-langkah yang dimaksud yaitu yang pertama, menyusun kisi-kisi atau tabel spesifikasi tes yang memuat materi pokok yang akan diteskan, aspek perilaku atau tingkatan kognitif yang akan diukur, dan penentuan jumlah butir tes untuk setiap aspeknya.
Yang kedua, menulis butir-butir soal dengan mendasari pada aspek-aspek yang telah tercantum pada tabel spesifikasi atau kisi-kisi tersebut. Yang ketiga, melakukan telaah soal tes atau analisis tes secara logis. Yang keempat, yaitu melakukan uji coba soal. Yang kelima, menganalisis soal secara empiris. Langkah yang keenam, memperbaiki atau merevisi tes. Yang ketujuh, yaitu merakit tes dengan menyiapkan komponen-komponen pendukung untuk penyelenggaraan tes yang meliputi yang pertama buku tes, yang kedua lembar jawab tes, yang ketiga kunci jawaban tes, dan yang keempat pedoman penilaian atau pedoman pemberian skor. Yang ke-8 yaitu melaksanakan tes, dan langkah yang terakhir yaitu menafsirkan hasil tes. Demikianlah hasil persentase kami dari kelompok 4. Jika ada kesalahan kata maupun teknis, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.